Jangan jalan terus, Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di sorga. Siapa bandingmu, Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Berilah berkat-Mu. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat selalu, serta dalam tangan perlindungan Tuhan dimanapun berada. Renungan di Minggu Masa Transfigurasi tanggal 14 Februari 2020 bertemakan Dengarkan Dia. Diambil dari Nats Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan dimanapun berada. Mendengarkan, benar-benar mendengarkan adalah sebuah usaha yang sangat keras. Mendengarkan tidak sama dengan mendengar, karena apa yang kita dengar bisa masuk ke telinga yang satu dan keluar dari telinga yang lain. Jika ada satu hal yang menghalangi suatu hubungan, seperti persahabatan, rekan kerja, pernikahan, itu adalah akibat karena tidak mendengarkan. Rasa frustasi karena tidak didengarkan hampir selalu mengarah pada kerusakan hubungan tertentu. Para ahli memberitahu kita bahwa sebenarnya ada 3 jenis mendengarkan. Yang pertama, setengah mendengarkan, yaitu ketika kita memperhatikan beberapa hal, tetapi juga mengabaikan beberapa hal.
setengah mendengarkan adalah saat kita terganggu oleh hal-hal lain, seperti sedang menggambar atau sedang bermain handphone dan sebagainya. Setengah mendengarkan adalah saat kita fokus pada reaksi kita nantinya, menunggu kesempatan kita untuk masuk. Lalu ada yang kedua, mendengarkan kata, yaitu ketika kita mendengar kata-katanya tetapi tidak mengetahui makna di baliknya sehingga kehilangan makna pesannya. Mendengarkan kata-kata adalah saat kita merespon dengan logika saja dan gagal memperhitungkan faktor lain yang mungkin tidak logis tetapi sangat nyata atau real. Dan kemudian yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif mengabaikan gangguan atau kebiasaan penyampaian pembicara. Mendengarkan secara aktif berfokus pada pesan, berusaha untuk memahami maksud dan ide yang mendasarinya. Mendengarkan secara aktif adalah melakukan kontak mata dan menyadari bahasa tubuh. Itu adalah pengakuan emosi yang terlibat dan menanggapi dengan tepat dan bijaksana. Jadi, sangat penting bahwa pada minggu masa transfigurasi Yesus di atas gunung, suara Allah Bapa berbicara dari awan. Demikian. Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Markus pasal 9 ayat 7. Apa yang Tuhan Allah minta agar kita lakukan bukanlah setengah mendengarkan atau mendengarkan kata, tetapi mendengarkan secara aktif yang menuntun pada hidup aktif sebagai murid Tuhan Yesus. Pada minggu transfigurasi ini yang menjadi tema pemberitaan adalah dengarkan dia. Kiranya berkat Tuhan yang kaya dan melimpah terletak pada pemberitaan, pendengaran, dan penghidupan firman-Nya demi Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari misteri dan keagungan. Puncak gunung, awan, dan suara. Murid-murid melakukan perjalanan. Ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendaki gunung dan untuk sesaat melihat sekilas kemuliaan yang membuntakan dan transenden milik Yesus sebagai anak Allah yang kekal. Segala sesuatu di pertengahan pertama Injil Markus mengarah pada pengakuan Petrus tentang Yesus. Apa saja? Yakni Engkau adalah Kristus. Diambil dari Markus pasal 8 ayat 29. Pengakuan tentang siapa Yesus ini mengarah pada pembagian Yesus dengan murid-muridnya tentang kematian dan kebangkitannya yang akan datang. Yang pertama dari 3 nubuatan sengsara Yesus dalam Markus. Yesus kemudian harus menegur Petrus karena penolakannya untuk menerima ini, bahwa Sang Mesias Kristus ini harus dihukum dengan cara disalibkan. Petrus menolaknya. Petrus mendengar apa yang Yesus katakan, tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Dia tidak mengerti. Jangan sampai kita terlalu keras kepada Petrus. Mungkin kita tidak akan melakukan hal yang lebih baik jika kita juga berada di sana atau berada di posisi sama seperti Petrus. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan kepada para murid bahwa mereka dan kita dipanggil untuk menyangkal diri kita sendiri, memikul salib kita dan mengikut Dia. Banyak hal yang harus diambil dan diproses. Saudara tahu bagaimana rasanya. Kita hanya bisa mendengarkan begitu lama, lalu kita tidak bisa mendengarkan lagi. Kita telah mencapai titik jenuh, dan kita membutuhkan sesuatu yang berbeda untuk difokuskan. Dan demikian pula dengan para murid ketika mereka pergi dengan Yesus naik ke gunung yang tinggi sendirian. Di sana mereka menjadi saksi mata untuk pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Tuhan Yesus berubah rupa di hadapan mereka.
diapit oleh sosok-sosok yang menjulang tinggi dari perjanjian lama, yakni Nabi Musa dan Elia, yang mewakili hukum dan para nabi. Keduanya menemukan penggenapan dan penyempurnaan mereka dalam Yesus. Kata asli untuk berubah rupa di sini adalah metamorfosis. Ditransformasikan atau diubah. Sifat sejati Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang kekal terungkap, menerobos bagian luar sifat lahiriah manusia. Perubahan ini bukan seperti ulat yang mengalami metamorfosis dan menjelma menjadi kupu-kupu yang indah. Hal ini adalah sebuah hal yang luar biasa dan mencengangkan. Bukankah kita akan menjadi tidak bisa berkata-kata, lidah terikat pada pemandangan seperti itu? Namun Petrus justru berkata demikian. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Markus pasal 9 ayat 5. Pada saat seperti itu, orang termasuk dalam satu dari 2 kategori. Apakah mereka menjadi sangat pendiam dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata apapun, atau mereka tidak dapat berhenti berbicara. Obrolan gugup dan tak henti-hentinya. Sepertinya Petrus termasuk dalam kategori kedua. Nyatanya, catatan Markus tentang ini bahkan memberitahu kita, karena dia, yaitu Petrus, tidak tahu harus berkata apa karena mereka ketakutan. Markus pasal 9 ayat 6. Pada saat-saat seperti ini sangat sulit untuk mendengarkan karena mereka sangat terganggu dan putus asa. Kemudian dari awan misterius suara Bapa terdengar, seperti yang didengar oleh pada pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Markus pasal 1 ayat 11. Keputraan Yesus ditegaskan sekali lagi di sana di puncak gunung, mengingatkan para murid dan mengingatkan kita. "Inilah putraku yang terkasih, dengarkan dia." Dan begitu saja semuanya sudah berakhir. Misteri dan keagungan tiba-tiba hilang. Hanya Yesus yang ada di sana. Akankah kita mendengarkan dia tidak hanya setengah mendengarkan atau mendengarkan kata-kata, tetapi mendengarkan secara aktif yang oleh kuasa Roh Kudus akan menuntun kita untuk hidup aktif bagi Yesus? Tidak perlu dikatakan lagi bahwa kita hidup dengan banyak gangguan dalam hidup kita yang membuatnya benar-benar didengar untuk mendengarkan Yesus. Ada banyak suara lain di sekitar kita dan mereka semua berteriak kepada kita, "Hei, perhatikan saya, dengarkan aku, lihat saya." Bahkan perangkat elektronik yang memungkinkan kita untuk terhubung dan mendengarkan satu sama lain juga dapat menghalangi kita untuk hadir dan mendengarkan orang lain secara aktif. Saudara mungkin pernah mengalami ketika berkumpul bersama-sama, asik dan hanya fokus dengan perangkat elektronik masing-masing tanpa menghiraukan atau mendengarkan lingkungan di sekitar. Meskipun penting untuk mendengarkan orang lain, adalah lebih penting lagi untuk mendengarkan Tuhan. Sewaktu kita bersiap untuk memasuki musim Prapaskah 40 hari di minggu depan ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk benar-benar melihat kehidupan kita sendiri dan bagaimana kita mendengarkan atau tidak mendengarkan Tuhan. Sudah jelas bahwa kebanyakan dari kita belum pernah mengalami pengalaman di puncak gunung seperti yang dialami Petrus, Yakobus, dan Yohanes dengan awan dan suara Bapa yang mengatakan,
Apakah kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita? Apakah kita menempatkan diri kita pada posisi agar Tuhan dapat berbicara kepada kita? Apakah kita memberi ruang dan memberikan waktu dalam kehidupan kita yang terlalu sibuk dan kehidupan yang terlalu terjadwal untuk ini? Inilah adalah panggilan bagi kita masing-masing untuk berada di dalam firman Tuhan secara individu maupun dalam kelompok, sehingga Tuhan benar-benar bicara kepada kita melalui firman-Nya. Firman kitab suci yang tertulis itu memberi tahu kita firman yang hidup, firman yang menjadi daging, yakni Yesus Kristus. Firman itu memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita, membantu kita memilah mana yang penting dan yang tidak. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther demikian, Alkitab itu hidup, berbicara kepada saya. Ia memiliki kaki, ia mengejarku. Ia memiliki tangan, ia memegang saya. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, pendengaran kita tidak sempurna dan paling buruk. Kita sering mendengarkan apa yang ingin kita dengar dan tidak mendengar apa yang tidak ingin kita dengar. Di dunia kita di mana ada begitu banyak pembicaraan dan sangat sedikit yang mendengarkan, harapan kita ada di dalam Yesus yang mendengarkan dengan penuh dan menanggapi sepenuhnya suara Bapanya. Yesus datang untuk menjalani hidup dengan ketaatan yang sempurna untuk saudara dan saya, melakukan untuk kita apa yang tidak pernah dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dia datang untuk menggenapi semua yang Musa tulis dan dalam hukum dan menyelesaikan semua yang telah dinubuatkan oleh Elia dan para nabi. Dia turun dari gunung transfigurasi hanya untuk mendaki yang lain, Gunung Kalvari, di mana dia akan menderita dan mati di kayu salib untuk membayar harga dosa dan ketidaktaatan kita. Tuhan Yesus melakukan semua ini karena dia mendengarkan dan bertindak berdasarkan suara Bapanya. Dan setelah melakukan semua ini untuk kita dipanggil untuk mendengarkan dia. Tuhan yang berbicara kepada kita, memanggil kita tidak hanya untuk mendengarkan secara aktif, tetapi untuk hidup aktif sebagai muridnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci Yakobus pasal 1 ayat 22. Demikian, jadilah pelaku firman dan bukan pendengar saja. Jadi seperti apa bentuknya dalam kehidupan hari lepas hari? Rasul Paulus memberitahu kita seperti apa pelajaran hari ini di dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 2, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Dilanjutkan ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Demikian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam karunia, firman, dan sakramen Allah, pendengaran aktif akan menuntun pada hidup yang aktif. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang telah berubah rupa membantu kita agar kita dapat mendengarkan Dia.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Daki jalan mulia, tetap doaku. Inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Capai puncak yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku.